Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini kita kembali dipanasin oleh debat antara Sofiatul bersama dengan para polemikus Islam. Salah satunya ada Ustadz yang di dalamnya. Dan Ustadz itu digentarkan oleh Sofiatul. Di mana Ustadz itu mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah manusia. Dan setelah Ustadz itu menyampaikan, ternyata Sofiatul menghantam Ustadz itu dengan tidak banyak komentar lagi. Mari kita dengar bagaimana diskusi mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Itulah ajaran Allah dengan manusia, dengan hamba-hambanya. Mengajarkan kasih sayang sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi artinya, apabila seorang istri menyalahgunakan sama suaminya, sebenarnya tidak dipukul, tapi ceraikan saja. Kalau memang tidak suka, kalau memang tidak. Dasar muslim tukang bohong. Udah murtad kok ini mah. Tukang bohong. Kau udah murtad kau Lali, udah lokal kau. Kalau aku jawab pertanyaannya begitu aja. Udah Lali. Aldi ini memang berbeda ini. Udah Lali kau gak usah tanggung-tanggung Aldi, gak usah abu-abu Aldi. Kau itu udah lokot aja kau dari ajaran situ. Memang Allah mengajarkan seperti itu. Allah mengajarkan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Jadi tidak ada memukul. Tapi apabila kita suka, ceraikan saja, tinggalkan saja. Kau ini sejak kapan di Quran ngajarin kasih sayang? Penggalah kepala orang kafir. Bunuhlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dasar pembohong. Ya, saya lebih menghargai orang berdosa, tapi saya tidak menghargai pembohong, teman-teman. Ya, tukang bohong kamu, muslim, mulutmu muslim sekali, bau busuk. Salam. Saya yang tadi lebih jujur daripada tukang bohong. Di Islam bukan cuma pukul istri, bunuh istri boleh, bunuh istri boleh. Si Adi ini malu Bu Sofi, dia malu kalau jangan maka dia harus bohong. Di Islam dipukul, dibunuh boleh. Waduh, ngeri lagi nih. Tuh. Iya, Nisa 15 coba baca. Benar, itu benar. Saya pertanyaannya untungnya poinnya nggak ke situ, tapi itu benar. Jadi sebenarnya si Aldi ini saya memang dulu penasaran kepada orang-orang beragama Kristen. Terus saya pernah melalui kita Kristen dari kalangan kemana? Udah, ya, makasih. Kamu turun, makasih Mbak. Ya, makasih ya. Yesus berkati. Kau banyak belajar, Nek, sering-sering naik sini. Jadi, Aldi, aku bingung samamu, Aldi. Kau ngomong panjang lebar semua yang kau bilang itu bukan ajaran Allah mulu. Allah tidak pernah ngajarin kasih sayang. Makanya dia nggak mau ke Quran. Iya. Makanya itulah saya katakan tadi. Sejak kapan Allah mengajarkan kasih sayang? Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Itulah ajaran Allah kepada hamba-hambanya. Iya, penyayang bagi laki-laki, tapi bagi perempuan apa? Tidak. Kamu bila pertanyaan saya jawab, memang begitu kamu. Di Islam Aldi, itu bukan cuma dipukul, dibunuh boleh. Mau lihat ayatnya? Bukan hanya Islam, Bang, kalau tentang masalah pembunuhan. Kalau sudah di ayatmu itu boleh memukul atau membunuh, berarti apa? Ini bukan hanya masalah ayat, Bang, tapi manusianya. Halo, Bang. Saya sudah kawin dengan Kristen, saya 6 tahun. Betul, Bang. Jelasin ke mereka, Bang. Tapi makanya saya jangan guruin, Bang. Saya sudah pernah kawin dengan orang-orang Kristen, Bang. Karena saya mau tahu apa yang diyakini mereka itu seperti apa di dalamnya. Saya sudah tahu semua. Jadi jangan gurui saya. Jadi maksudnya kalau sudah kawin dengan orang Kristen, kamu sudah hebat begitu? Orang Kristen hebat. Orang Kristen hebat.
begitu kejinya meninggalkan seorang lelaki Kalau yang tukang kawin memang ya orang Jangan kamu curhat harus dong. mengajar. Oh, curhat jadi. Jadi curhat. Dan perempuan Makanya saya yang melakukan jangan gurui, perbuatan Pak. keji Saya di antara mengalami semua perempuan itu. kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi Bukan di antara cerita kamu. saja. Apabila mereka telah Bukan memberikan masalah- sen maka Ini bukan masalah kita, Pak. kurunglah ini Aldi. Harga ini perkataan Allahmu. Maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan kepadanya. Ini jadi perempuan boleh dibunuh, istri boleh dibunuh. Jangan mempertuhankan tulisan itu, Bang. Pertuhankan. Loh, jadi Allahmu kamu tidak hargai ayat Allahmu. Bang Ladusi, Ya, tidak boleh bang memelintir ayat tidak itu boleh bang. kenapa? Pertuhankanlah manusia yang sifat. Abang itu sudah melakukan pemelintiran. Kalau mempertuhankan tulisan. Oke, kamu jelaskan panitia. Semua itu. Tidak boleh seperti itu bang. Kamu jelaskan loh, Allahmu membolehkan kok. Bukan hanya memukul perempuan bang. Allah juga Membunuh juga, kan? Membunuh orang, membunuh manusia Iya. itu boleh bang. Iya, di Astaga. Islam memang begitu. Itu perintahnya Islam. Ada syarat-syaratnya. Astaga. Oke. Kita membunuh Nah, orang juga boleh bang. ini kan masalah mereka menemui ajalnya. Si Aldi ini udah bukan Meninggal Islam. kepada orang juga boleh. Ini masalah kematian ini. Sembarangan. Iya, makanya sering saya Ini katakan masalah kematian bukan seorang suami bahwa istri Islam ini. itu mengajarkan Diceritakan umatnya untuk dalam jadi penjahat. Woi, satu-satu jangan kayak di pasar. Tertib. Satu-satu aja. Kepala Nggak abang denger tidak nanti. bisa dipegang. Maka itulah saya katakan. Makanya sering saya katakan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk jadi Gantian penjahat. Aldi. Gantian lah, Aldi. Kau suaramu lama kayak perempuan. Dimit dulu. Ribut kali. Tar dulu, gantian. Silakan Pak Ladu. Ya. Meninggal kepala juga boleh bang. Iya, makanya Islam itu mengajarkan si Allah mengajarkan umatnya untuk jadi penjahat. Coba kalian lakukan itu, memenggal kepala dengan alasan apapun pasti ditangkap polisi. Tidak Kalian juga, akan Bang. menjadi penjahat, masuk Tidak tahanan. juga bagaimana kamu? Dalam posisi kita terdesak, bang, dengarkan. Dalam posisi kita terdesak. Oke, coba kamu contohkan ini nih, panitia. Kamu contohkan ini panitia. Ini bukan dalam keadaan terdesak ini, coba kamu contohkan. Posisi terdesak itu namanya self Ya, defense. itu melakukan perbuatan keji itu bang. Iya, oke, tidak ada masalah. Apakah ketika dia melakukan perbuatan keji, kamu terdesak untuk membunuhnya? Melakukan perbuatan keji. Ya, Melakukan. apakah ketika dia melakukan perbuatan keji? dengan binatang misalnya. Oke, ketika dia melakukan perbuatan keji, apakah kamu wajib membunuhnya? Abang menikmati tayangan yang Ya. tersaji di hadapan abang kan tidak mungkin bang. Oke, kalau laki-laki, oke, ini dalil untuk membunuh perempuan ya. Ini dalil untuk membunuh laki-laki, ini dalil untuk membunuh Abang Ladusi ini bagaimana? untuk Membiarkan perbuatan membunuh keji istri. Sekarang terlaksana ada tanpa tidak dalilnya di dalam Islam untuk membunuh suami, ada tidak? Kenapa suami-suami ini Pak, selalu diuntungkan dalam hal begini? Oh itu soal lain bang. Iya, Ini kita karena dalam bicara rumah dalam- tangga bukan cuma perempuan yang punya peluang untuk melakukan sesuatu yang keji. Begitu. Para laki-laki itu juga bisa itu. punya peluang. Abang itu bertanya kalau mereka tidak tahu tentang Bentar, Al-Quran. aduh, Tidak bisa rukat nanti. Kami tidak bertanya, tidak bisa itu. Bisa tertib. Al-Quran itu isinya ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Aldi ini, Ini tersurat ini. Aldi. Ntar satu-satu. Tertib lah Pak Ladu, yang lebih tertib Pak Ladu, nanti rungkat akunnya satu lagi di penjara masih. Satu-satu ya. Ini bisa tertib gak gantian ini panitia sama Pak Ucok? Kalau nggak Bang. satu aja Ya. yang ini. Bisa dulu. Tertib ya. Jangan jadi terus. Ya. Kalau ada lagi ngomong jangan dipotong. Kau panitia kayak nenek kau. Nyerocos saya terus nyerocos saja. Dengerin dulu orang ngomong. Lanjut dulu Pak Ladu. Ya. Iya, kita lagi buka dalil ini. Ini dalil ada ini ada dalil bahwa para suami boleh membunuh istri ketika dia melakukan suatu perbuatan yang keji. Dalam rumah tangga itu sebenarnya kalau melakukan perbuatan keji itu bukan cuma perempuan yang bisa melakukan, laki-laki malah lebih sering. Boleh tidak menurut Allah kamu membunuh suami yang melakukan perbuatan keji? Pak Lerusing kata Nah, boleh tidak? tulis Boleh dulu lah tidak Pak. si istri membunuh suami yang melakukan perbuatan keji dengan menghadirkan 4 orang saksi? Nanti pertanyaan nanti tuh. Heeh. Terus apa yang mau ditanyakan kalau tanya nanti? Apa lagi? Itu jawab dulu Pak Ucok.
Ya, yang keji itu apa? Apakah dalam Islam yang selalu melakukan perbuatan keji hanya perempuan saja? Bukan itu Sampai pertanyaannya. Sampai Itu harus apa? dikeluarkan ayat ini, Pak. Sampai harus dikeluarkan ayat ini. Ini adalah ayat membolehkan kalian membunuh istri yang melakukan perbuatan keji. Apakah dalam Islam yang melakukan perbuatan keji hanya perempuan saja? Ya coba dulu kita pahami, Pak. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi. Ini untuk menjelaskan kasus, bukan pembunuhan. Oke, saya mau tanya. Oke. Gini. Bukan masalah bunuh-membunuh di sini untuk menjelaskan kasus itu. Harus ada saksi. Apakah para suami terbebas dari perbuatan keji, Pak Ucok? Bukan Dalam begitu. Islam? Ini apa yang dicari di Allah, ayat ya ini kan contohnya. Hukuman bagi perempuan yang melakukan perbuatan keji. yang berbuat jahat perempuan itu harus ada saksi baru bisa menuduh. Iya, kalau laki-laki melakukan perbuatan keji, syaratnya bagaimana supaya bisa dibunuh? Harus ada Laki-laki yang sudah melakukan perbuatan keji, syaratnya apa supaya dia bisa dibunuh laki-lakinya? Ini kan hanya perempuan. Siapa yang perempuan? Iya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Sebentar Pak Lidara. Pak. Ini baca dulu yang kau baca ini. Kau membaca apa? Ayat ini turun tau gak asbabul nuzulnya apa? Karena Aisyah itu berzina. Aisyah itu dituduh berzina, lalu Muhammad membela Aisyah, dia mengatakan, oh kalau dalam kasus perzinahan itu harus butuh 4 orang saksi. Aisyah apa ada tertulis? Sofi jangan melakukan fitnah ini, Sofi. Aisyah, quick nih ya. Nah, tengok. Quick. Bagus begitu Pak Pain. Tadi aku Bapak Pain. Lontarkan. Asbabul nuzul. Kamu baca asbabul nuzul ayat ini. Kenapa dalam kasus perzinahan itu diperlukan 4 saksi? Baca asbabul nuzulnya. Ibu Ya, Sofi jangan kamu seperti itu, akan Ibu menemukan Sofi. keterangan bahwa si Ya cari buktinya Bu Sofi. Baca dulu. Sudah melakukan perbuatan keji. Buka dulu asbab nuzulnya, Pak. Fitnah Ibu Pak Sofi. Ladu. Ya, Bentar ya. dulu. Buka aja asbab nuzulnya. Kita baca data aja dulu ya. Asbab nuzulnya buka aja. Ayat ini saya tidak punya sebab nusulnya. Coba saya coba. Asbab nuzul ayat ini ya, Pak. Bu Sofi ya. Ayat ini kan. Asbab nuzulnya kan, Bu Sofi. Anissa berapa? 15. Kalau muslim mana ngerti hal begini? Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka. Si Ucok ini kan akibat perang Padri, akibat Imam Bonjol, makanya semua Ya. Ibu Hayat juga karena sering merasakan begitu, maka tuduhan itu, ya kan? Tuduhan terhadap Aisyah itu ibu lontaran karena ibu biasa melakukan itu. Oke. Saya tambahkan Bang Ucok. Saya tambahkan sedikit. Jangan nyerang pribadi ya Pak Ucok ya. Aku lempar kok nanti ya. Kalau sama perempuan. Ya masalahnya dia nggak ada aturan ibu. itu ibumu, kamu anak ahli zina. Jadi saksi ya Pak Itu Ucok. mana tanggamu, kamu anak tanggamu. Ibu biasa menceritakan Aisyah. Istrimu itu suka disalome sama Kau kenapa tersinggung? kamu. Istrimu Iya, suka Pak salome, kamu nggak bisa menuduhnya kenapa? Karena kamu pada instruksi. Ibu Sofi kontrol Ibu Sofi. Ibu tercela di kaumnya. Istrimu tuh Mana? digauli. Ngerti nggak lo? Istrimu tuh digauli. Istrimu tuh digauli. Silakan dulu Aisyah itu Pak Ucok, bentar dulu panitia. Pak Ucok bisa tertib nggak? Kalau nggak biar aku turunin. Aku cari Ya macam mana tertibnya? Bisa Al-Hayat tertib nggak? Bu. Enggak, Ya bisa tertib bisa. nggak? Baik, Kalau Ibu belum kusuruh ngomong, meragukan aku. kalau belum kusuruh ngomong jangan ngomong ya. Kok kalau sampai buka mulut belum kupersilakan ngomong, ku turunin, lihat aja. Capek denger kau ngomong. Tap aku berasa ngedenger gu sama monyet. Jadi Apa Ibu kau bilang itu apa? apa? Coba kau diam dulu, kau bisa tertib gak sih? Kau laki-laki loh Pak Ucok, jangan kayak perempuan mulutnya. Itu loh. Diam dulu, diam. Dia Itu nggak lagi punya data, dibuka. makanya nyerang pribadi dia. Iya. Jangan bikin Lucu malu kamu loh tuh. kalian ini. Botol dan gabrul kamu. Bikin malu aku itu Al-Hayat. Kebiasaan dia ditunjukkannya di kamar ini. Kau turunin kau ya. Digauli berapa laki-laki? Kamu tau nggak hasilnya? Udah aja, kamu, Bu hasil Sofi. Kamu tuh. Di bawah aja kau lah Pak Ucok. Kau udah umur berapa kok kayak anak kecil loh. Heran aku.
Janganlah kayak gitu, bikin malu kau. Inilah kau korban dari nggak tahu kau korban perang padri kau ini. Ibu Sofi juga jangan juga harus menahan diri. Ya kau tahu nggak kau bela pula saudaramu, kau lagi satu. Ya kau diajarin mamamu kau. Aku tanya kau diajarin mamamu kau kayak gitu memperlakukan perempuan. Kau yang sopan dikit kau. Kau dilahirkan dari mana kau? Dari perempuan apa dari mana kau dilahirkan? Dari laki-laki. Kamu pikir kamu bisa nyerang-nyerang pribadi saya tanpa bukti, ha? Cuy, gua ludahin lo. Apalagi orang-orang macam Ucok, ilmunya nggak ada. Aku hanya ingin melindungi Ibu Sofi dari melakukan perbuatan-perbuatan. Diam. Ini Kau kan cuma datang balas tertulis. dengan data. Saya mengatakan asbabun nuzul. Ya. Si Ucok nyerang pribadi saya. Memangnya dia pikir siapa dia? Kalian muslim bisa seenak-enaknya di Indonesia mayoritas. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar bagaimana Sofiatul Al-Hayat menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan kepada ustadz dan juga para polemikus Islam. Dan saudara-saudara kita muslim, mereka tidak mengerti dan memahami sepenuhnya Alkitab itu seperti apa. Mereka hanya mengutip-ngutip ayat Alkitab. Dan mereka copot-copot ayat Alkitab. Sehingga mereka nggak ngerti apa maksud dari tujuan itu ditulis. Makanya mereka menyampaikan bahwa Yesus itu adalah manusia. Dia hanya manusia biasa, dia bukan Tuhan. Nah, dari penjelasan Sofiatul, dia menyampaikan bahwa Yesus sebagai manusia, dia mati dan hidup kembali untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tapi Yesus tidak mati untuk selama-lamanya. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Adakah seorang nabi yang mati dan bisa hidup kembali dan bangkit pada hari yang ketiga? Adakah seorang nabi begitu? Tapi tidak. Yesus setelah dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dia juga mengatakan bahwa dia akan menjadi hakim. Dia akan datang menjadi hakim nanti di hari yang penghakiman. Dia akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Sekali lagi saya mau tanya, adakah seorang nabi yang menghakimi orang hidup dan yang mati? Tidak ada. Hanya Yesus sendirilah yang bisa melakukan itu. Nah, sekali lagi Yesus berkata lagi. Dia mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Adakah seorang nabi berkata begitu? Tentu tidak. Hanya Yesuslah yang mengatakan itu. Maka dari itu, percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, maka hidup akan binasa. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Itulah dasar kekristenan. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus dulu. Jadi Yesus menghakimi kita. Yesus sebagai pengantara antara manusia dan juga Allah. Karena manusia ini nggak bisa bertemu dengan Allah. Karena Allah itu maha kudus, maha suci. Tidak bisa. Kalau manusia bertemu dengan Allah secara langsung, maka manusia ini akan mati. Karena manusia tidak bisa tahan dengan kekudusan Allah. Nggak bisa. Karena sejak semula manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi usaha apapun yang kita lakukan untuk menyelamatkan dari dosa, perbuatan baik kita kah, amal kita kah, itu tidak menyelamatkan kita dari dosa. Tapi hanya melalui cara Allah, melalui kematian dan kebangkitan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Itulah yang menyelamatkan kita dari dosa. Itu tanggapan saya. Maaf kalau ada kesalahan. Semoga video ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.